Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarno. Ya, dari ya, mana? Ini rumah saya dari jauh Pak, dari Pakistan. Pakistan itu Pakis ngitan sedikit loh Pak. Oh ya. Nah, itu. Jadi dari sini hanya 17 kilo. Ya. Setelah saya mendengarkan dari ini pengajian MTA memang tertarik sungguh. Tapi kalau mendengar ini yang mencaci maki dengan seperti tadi tinggi-tinggi oleh Bapak Ustadz itu di Purworejo terjadi yang seperti itu. Kalau kita berangkat di dalam surat An'am, surat 6 ayat 112. Memang setan itu terdiri dari manusia dan jin. Nah, padahal jin sendiri itu ada yang beriman. Berimannya orang jin itu menurut pengajian, temannya ngomong, jangan ngomong. Sampai di rumah diberikan tahu pada teman-temannya. Sedangkan kita sebagai manusia yang diberi akidah akal yang komplit, ternyata akan membuat kebaikan saja memang dihalang-halangi. Sehingga karena dari sekelompok MTA di Purworejo yang kecil itu saja dihalang-halangi. Apalagi kita membuat yang berhubungannya dengan keuntungan atau kepentingan. Ini aja untuk kepentingan kebaikan demi umat jadi ciptaan Allah itu demi di akhirat nanti. Maka saya bisa menyimpulkan Pak, memang di bangsa kita ini, Indonesia ini, seperti yang sudah sakit hati Pak. Sakit hati itu hatinya sudah ditutup, dikunci. Lah untuk itu mari saya mohon ini Pak penjelasan yang setan tadi. Jadi setan itu kan sifat, berarti setannya sendiri kan apa ada Pak? Berarti jadi setan ya manusia-manusia itu Pak. Itu. Kedua, ini di dalam surat Al-Isra ayat 13, 14, 15. Di situ di kudu itu sudah ada rekamannya Pak. Sehingga menurut ayat itu semua perkataan perbuatan yang kita lakukan itu sudah terekam di dalam kudu kita. Sudah ditulis. Kalau yang baik ditulis di Iliyin, kalau yang jelek ditulis di kitab Sijin. Mungkin hubungannya dengan surat 83 itu Pak. Saya belum apa itu, surat 8, 9 dan berapa itu? 18, 19, 21. Saya mohon penjelasan Pak, yang ini yang ada rekaman kudunya itu mohon dijelaskan pada ini Bapak sahabat-sahabat kita ini, saudara kita datang ini, sehingga oh iya saya direkam kudu itu sudah ada rekaman. Apapun walaupun orang tahu tidak tahu, ini sudah direkam pada kita. Jadi besok kalau kita dipertanyakan di akhirat itu sudah bisa nyelai bahasa Jawa itu Pak, sudah diputarkan lagi. Saya kira cukup sekian saja dulu Pak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Salatiga bisa nyambung sedikit Pak? Ya. Ya moga Pak. Ini sama dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari cabang Suruh Salatiga. Oh, Suruh Semarang, Semarang. Ya. Nama saya Muhammad Fauzi atau Muh Fauzi. Ya. Mohon penjelasan atau mohon keterangannya, yaitu bab takbiran. Apa? Jadi bab takbiran. Oh, takbiran, ya. Lafal takbir. Ini ada beberapa hadis untuk yang hari raya puasa maupun hari raya Idul Adha. Jadi saya dulu diberi pelajaran Mbah Haji Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Suruh, dan Pak Karsik Gua Krisendo dari pendiri Muhammadiyah Suruh, yaitu ini bismillahirrahmanirrahim, yayanu a'yadakum bit takbiri, yang artinya hiasilah hari raya kamu dengan takbiran. Hadis Tabrani. Kemudian yang lain, bismillahirrahmanirrahim, ruya anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kabbaro ba'da sholatil subhi yauma arafata ila
ilal asri akhira ayamin yasrid. Rawal Darakutni. Yang artinya diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah bertakbir sesudah sembahyang subuh hari raya Arafah sampai asar di hari Tasyrik. Riwayat Darakutni. Nah ini kalau dulu diberi pelajaran, jadi dari hadis-hadis ini, kalau saya tidak tahu atau sahih atau doif, mohon penjelasan nanti dari Pak Ustadz. Tapi untuk arahnya dulu itu habis umpamanya besok pagi hari raya Idul Fitri, jadi malam habis buka itu terus suruh takbiran pergi ke masjid gitu. Itu pertama. Terus yang kedua yaitu setiap habis sholat asar, maghrib, isya, subuh semuanya 5 waktu itu kadang-kadang diadakan takbiran. Ya entah 3 kali atau sampai 5 kali, kemudian jamaahnya menirukan. Nah ini apakah itu hadis itu sahih atau saya mohon penjelasan nanti dari Bapak Ustadz. Saya kira demikian itu yang biasa dilaksanakan, disuruh pada waktu itu. Yang kedua yaitu biasanya disuruh itu kalau Idul Adha maupun Idul Fitri ada petugas keliling dengan anak-anak itu menyiarkan bahwa di lapangan Regsosari itu akan diadakan sholat Idul Fitri. Nah itu menyiarkan keliling kecamatan Suruh itu. Ini yang biasa. Tapi kalau yang pakai truk iring-iringan itu memang tidak ada perintahnya itu. Itu timbul sekarang-sekarang ini saja waktu itu. Ini penjelasan kami yang dari panitia dulu begitu. Mohon penjelasan apakah ini boleh lakukan atau tidak. Mohon penjelasan dari Bapak Ustadz. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Bapak Suwarno, setan itu sujud manusia, jelas kan? Dalam Al-Quran itu setan itu minal jinnati wan nas. Ya, dari jenis jin dan manusia. Lah setan itu apa ada? Ada. Setan itu ada. Yang mengajak kepada yang jelek, yang jahat itu setan. Maka kalau manusia kok mengajak kepada kejelekan, yaitu manusia setan. Ya, setan. Dan di dalam surat Al-Hijr coba dibaca ayat 39. Surat Al-Hijr nomor surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ya, dia diusir dari surga, ya. Kemudian dia minta apa? Macam janji lah. Karena engkau usir aku dari surga, maka saya akan menyesatkan semua manusia dari jalan yang lurus. Dan akan menjadikan manusia itu memandang suatu perbuatan yang jelek itu tampak baik. Ya? Jadi setan itu bisa membalikkan. Sebetulnya itu suatu jelek tapi dipandang baik. Maka Nabi kita mengatakan hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu penuh daya tarik. Syahwat itu daya tarik, menggembirakan, menyenangkan.
Tapi jalan menuju ke surga penuh semak-semak dan duri yang membosankan, tidak menyenangkan. Ya, maka orang ngaji dengan melihat Ratu Ayu, daya tariknya kuat mana? Ratu Ayu. Iya. Baca Quran dengan baca Quran kuat mana? Quran tiap hari ada Quran, begitu datang rebutan apa meh pada ratu kecantikan ngono. Wah kok merasa mocone telat we rugi. Ya. Dan yang lain-lain. Semua bentuk kemaksiatan itu mempunyai daya tarik yang kuat. Bukan kepandaian setan. Atau merubah barang yang jelek tadi tampak menjadi baik. Dan setan kalau menghasung manusia berbuat jelek itu diasung supaya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Berbuat jelek kok setengah-setengah. Diasung oleh setan supaya sisan-sisan gitu loh. Coba dibaca surat Maryam 83 itu. Surat Maryam nomor 119 ayat 83. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Dihasung. Jadi setan itu kalau membujuk orang berbuat maksiat itu supaya sungguh-sungguh. Ya. Supaya nanti betul-betul bisa menjadi temannya di neraka nanti. Ya. Maka jarang orang berbuat maksiat kok. Ya. Terus leren, kapok itu enggak, kecuali kalau diobati dengan Quran tadi. Ya. Karena Quran itu asyifa lima fisyudur, obat penyakit. Kalau tidak mau diobati dengan Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Hatinya ada penyakit. Tidak diobati, tambah parah penyakitnya. Setannya membujuk terus. Sampai mati jadi temannya setan. Maka wanita yang hamil belum nikah itu, ya, hamil belum nikah kok hamil, itu dah bingung nanti setan yang bujuk. Nanti kalau lahir bagaimana? Lahir tekaan dan gua, neng selokan kono. Ada ndak bayi yang di gua itu? Nah itu bujukan setan toh. Zina sendiri dosa besar, membunuh bayi yang lahir dosanya tambah besar. Ya, dosa lagi. Pas di gua bingung, senek konangan piye? Ya, kayak aku kuliah. Ya, mulai terus ya nanti tidak dimasuk surat kabar atau konangan bagaimana bapakku piye, ibuku piye, nek ngerti hamil terus ngerti aku nganti buat bayi piye. Nah, bingung tuh akhirnya setan busuk. Mati ya wae. Ngombe racun. Ya, ngombe baygon, ngombe apa macam itulah. Mati ya udah mati wis setane wis ora nggodone. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, maka kalau sudah itu setan bujuk lah daripada kamu nanti pulang dimarahi orang tuamu, wis ditulis dengan surat kabar, bikin malu semua, kemana-mana kamu tidak dipercaya orang, dah mati aja lebih baik, mati dah. Jadi membujuk manusia itu sampai mati, jadi temannya setan. Tidak ada bujukan tobato itu nggak ada, tidak ada. Nah, maka setelah dengar Quran dapat hidayah seperti cara kita tadi taubat ya. Radio dapat hidayah. Ya. Tapi kalau setannya masih di dalam hati, radio kok yang kok dirungokke gitu. Nah, gitu kan? Enggak mau setan. Nah, maka itulah nek diterangke Quran tidak tambah imannya tapi zadathum rijsan ila rijsihim. Tambah kekafirannya di samping kekafiran yang sudah ada. Itu bujuk rayunya setan. Allah menghendaki wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Kalau setan menghendaki jangan mati kecuali di jalan setan. Nah, sedang jalan setan tadi penuh daya tarik. Jalan menuju surga penuh kesukaran-kesukaran. Nah, itulah.
Maka termasuk tadi, jangan ngaji Quran, kamu kena racun, nah itu bujuk setan. Ya dah? Allah memerintahkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah setan. Kita malah ikut. Allah memerintahkan wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti dia. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran, kamu akan tersesat jalan. Ini Quran memerintahkan, Allah memerintahkan jangan mengikuti jalan selain Quran, kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Setan yang bujuk, jangan ikuti Quran, kamu kena racun. Nah, kuat-kuatan tuh ini. Antara bujuk rayu setan dengan panggil Allah. Nah ini, maka tinggal kita, hati kita gimana kalau kita orang yang beriman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan. Dengarkan ayat Allah diterangkan, tambah imannya. Tapi kalau hatinya berpenyakit, terangkan ayat Quran, tambah penyakitnya. Sampai mati dalam keadaan sesat tadi. Dan setan bisa menguasai. Coba ditambah satu lagi. Surat Mujadalah ayat 19. Ya, supaya kamu menjadi golongan setan itu, wah setan usahanya ya macam-macam usaha. Dan setan itu infak juga gitu loh. Infak untuk membiayai manusia dan menghambat jalannya Allah itu dibiayai oleh setan itu. Maka aneh. Ayo. Al-Mujadalah nomor surat 58 ayat 19. Istahwadza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Nah, ya dah. Di setan itu menjadikan, membujuk supaya lupa mengingat Allah. Nah, kalau sudah lupa mengingat Allah, jadi golongannya setan. Ya dah? Nah, antara lain cara melupakan manusia mengingat Allah itu tadi suka mabuk, suka judi itu. Maka dikatakan oleh Allah ya bahwa khamr, mabuk, judi itu rijsun min amali syaitan. Itu perbuatan setan, jauhi. Karena dengan mabuk dan judi itu menjadikan kamu lupa mengingati Allah. Menimbulkan kebencian, lupa mengingati Allah, jauhkan kamu dari sholat. Nah, sudah kalau sudah begitu, jadi golongan setan. Itu yang dikatakan oleh setan dalam membujuk manusia seperti itu. Nah, dah terjawab dah. Terus pertanyaan apa lagi? Yang kedua Al-Isra ayat 14-15. Ya, dibaca ayo. Ayat 13 dan 14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ya, itu maksudnya semua amal perbuatan manusia itu tercatat. Catat. Maka nanti kalau buku catatan, kitab buku catatan amalnya itu jelek, ya, nanti dia baru dipanggil melihat amalnya, catatan itu jelek semua. Dia tidak bisa menerima. Menerima aja dengan tangan kirinya, bahkan membelakangi punggungnya. Ya, ibaratnya sekolah lu dulu buka rapotnya abang kabeh wis. Ya. Tidak sampai hati menerima. Kan udah tahu ya, nasib saya nanti bagaimana udah tahu. Maka di sana nanti ada orang menerima kitabnya dengan tangan kanannya dan wajah berseri-seri. Nah, itu tanda ahli surga.
Kalau menerima catatan namanya dengan tangan kiri, wajahnya hitam pekat, lah itu calon masuk neraka. Padahal belum masuk itu baru menerima buku catatannya sendiri. Dan tidak bisa dikelabui, dimanipulasi, tidak bisa. Ya. Mulut di hadapan Allah dikunci. Yauma nahtimu ala afwahihim. Mulutnya nanti dikunci karena mulutnya itu bisa ya, bolak-balik pembicaraannya. Iya kata tidak kata iya, baik kata buruk katakan jelek. Buruk katakan baik itu bisa. Maka dikunci nanti. Yang berbicara apa? Tangannya. Tukallimuna aidihim. Ya. Dan kakinya nanti menjadi saksi. Tangannya menjadi yang berbicara, kakinya menjadi saksi, mulutnya dikunci. Nah, itulah maka manusia dikatakan oleh Allah tadi bahwa amalnya seperti kalung tetap pada lehernya. Jadi orang mati itu sudah bawa amalnya masing-masing. Seperti kalung yang tetap pada leher, tidak bisa ditambah lagi. Tidak ada tambahan amal orang lain dikirim sini tambah banyak, tidak. Wis sing mbok ya seperti itu. Sampai Allah mengatakan seperti kalung yang tetap pada lehernya. Yang kamu bawa ya itu sudah tidak bisa tambah lagi. Nah kalau dikirim dari anak cucunya nggak bisa. Kirim ganjaran itu karena Allah mengatakan man amila sholihan fali nafsihi. Siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kalau kamu berbuat baik dapat pahalanya ya untuk kamu, tidak bisa untuk mbahmu, tidak. Wa man asa'a fa 'alaiha. Kalau kamu berbuat jelek dosanya ya kamu pikul sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak bisa orang lain ikut memikul dosa, enggak bisa. Kebaikan ya untuk kamu sendiri, kebaikannya ya kejelekan ya untuk kamu sendiri. Maka jangan mengharap pertolongan dari mbahnya, neneknya, cucunya, anaknya. Mbahmu nabi, bapakmu nabi enggak bisa nolong, apalagi mau bapaknya mudin. Nabi enggak bisa nolong. Ya dah? Tidak bisa. Nabi Ibrahim tidak bisa nolong anaknya. Tidak bisa menolong bapaknya. Nabi Nuh tidak bisa nolong anaknya. Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa nolong istrinya. Apalagi yang kita harapkan. Maka itulah dalam melaksanakan agama Allah jangan harap pertolongan dari siapapun kecuali hanya dari Allah semata. Dengan berbuat baik, itulah kebaikan amal itu yang akan membawa diri kita ke surga. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang amal perbuatannya bisa membawa dirinya ke surga, menjauhkan dari neraka, itu orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung bukan orang yang kaya ketika hidupnya, bukan orang yang punya jabatan kita hidupnya. Tidak, siapa yang amalnya nanti bisa membawa surga. Amalnya bisa menjauhkan dari neraka, itu yang beruntung. Walaupun ketika di dunia mungkin tidak termasuk orang yang terkenal, tidak punya apa-apa, tapi amal baiknya bisa membawa diri ke surga. Nah, itu yang beruntung. Kalau kesenangan di dunia itu semuanya itu penipuan. Ya, kesenangan yang menipu, nggak bisa dipertahankan. Maka kalau diberi kesempatan, kedudukan, diberi kesempatan, kekayaan, gunakan untuk bersyukur pada Allah. Pegang amanat teguh, memegang teguh amanat. Bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Nah, dengan syukur, insya Allah la in syakartum la azidanakum. Allah menambah kenikmatannya. Sampai kenikmatan di dunia, kemudian nanti tambah kenikmatan di akhirat. Tapi kalau khianat, diberi amanatan khianat, ya tunggu kehancurannya. Ya kemudian takbiran ya, Bapak ini yang tanyakan Bapak Fauzi dari Suruh tadi, itu nanti Bapak usaha beli brosur saja, kumpulan brosur akad pagi yang Bapak tanyakan itu sudah diterangkan semua itu. Sudah diterangkan semua. Tentang kedudukan hadis itu bagaimana. Di salah satu yang Bapak tanyakan tadi hadis dari Jabir, karena Rasulullah SAW yukabbiru fi sholatil fajri yauma arafati ila sholatil asri min akhiri ayyami tasrik khina yusallimu minal maktubati. Itu hadisnya dhaif. Ya,
Sedangkan di situ bahwa dari Jabir bin Abdullah berkata, dahulu Rasulullah SAW bertakbir pada sholat subuh hari Arafah. Nah, hari Arafah ketika mereka sama jamaah haji sama wukuf itu, sampai pada sholat asar akhir hari tasyrik selain setelah salam. Ya, di situ setelah salam dari sholat wajib. Hadis itu riwayat Daruqutni juz 2 halaman 49 nomor 27, hadisnya dhaif. Ya, karena sanadnya ada perawi bernama Amr bin Syamir. Ya, di situ. Jadi hadisnya Bapak tanyakan, biasanya kan gitu loh. Jadi sehari barbato, terus nanti habis salat duhur, assalamualaikum, terus imame takbir 3 kali, ditirake makmume 3 kali. Nganti habis hari tasyrik. Salat wajib saben bar salat takbiran tadi. Ya. Di masjid-masjid begitu. Ternyata setelah diselidiki hadisnya hadis dhaif. Ya, saya sudah tercukup jawabnya semua ini. Apalagi? Tadi menyiarkan tempat sholat oleh menyiarkan, boleh menyiarkan tempat sholat. Besok hari raya Idul Adha MTA menyelenggarakan sholat di lapangan parkir Manahan. Wis tak siarkan wis saiki malah. Boleh itu. Nah, boleh disiarkan itu boleh. Ini itu malamnya takbir keliling, ya. Numpak truk apalagi lanang wedok dadi siji, ya, nggawa beduk apa nggawa dituturi Allahu Akbar, dung Allahu Akbar. Lah wong takbir nyebut nama Allah kok malah ditabuhi ngono ki piye ya ta. Ya itu. Tapi nek dikandani ya ora krungu ya wis ngono wae karepmu. Sekarang lebih ya takbirnya cukup nganggo kaset itu wis. Lah ini mau neng kono do gitaran do anu itu. Coba kamu lihat nanti. Malah ono sing ngunekke mercon itu. Lah itu dah. Katanya untuk dakwah. Kalau ditanya dalilnya apa ada? Keliling malam-malam takbiran itu tidak ada dalilnya, enggak ada. Maka itu kadang-kadang ngaji di ente kados beda dhisik gane mimpin takbir keliling kok saya kira gelem lah. Beda lah. Iki ngowahi agama. Jane ora ngowahi agama, nglurusken agama sing bener. Tuntunan Nabi ki ngene iki. Ini gandeng biasane ora terus dadi nyeleneh kuwi mau. Dianggap salah, dianggap aliran sesat. Tapi biar wong orang tidak tahu. Kita sudah mengerti. Dulu ya begitu, sekarang tidak mau. Dulu tidak mengerti, sekarang mengerti. Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Ketika saya dulu belum mengerti ya seperti itu. Sekarang sudah mengerti ya tidak. Apa ngerti karo ora padha wae? Nah, itu lah.